Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Usikum nafsi wa taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Sadaqallahul azim. Malam kini kita pelajari surah Ali Imran ayat 8 juga ayat 9. Syukur puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam kini Allah masih menitipkan kita nikmat. Pertama nikmat umur, dan kedua nikmat sehat, ketiga nikmat kesempatan, dan keempat nikmat iman dan Islam masih ada di setiap kita. Itulah yang kita kuatkan, masih kita tetapkan di dalam hati kita masing-masing. Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Wahai yang membolak-bolakkan hati, kokohkan hati kami atas agama Engkau dan atas ketaatan. Sebab kolbu kita tadi selalu berbolak-baliknya. Kadangnya nak berbuat baik, kadangnya nak berbuat salah dalam jalani kehidupan di dunia. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan kita, yaitunya sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh tauladan yang baik dalam kehidupan. Kecek Nabi, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Kecek Nabi, sungguh aku diutus ke permukaan bumi untuk memperbaiki akhlak daripada manusia. Apa itu akhlak? Ketika diberi kita nikmat yang baik, kita bersyukur ke Allah. Ketika diuji awak dengan sesuatu yang tidak baik menurut awak, kita harus tetap bersabar. Itulah akhlak. Kelebihan Rasulullah, kalau Nabi Adam alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat Allah dan salamnya tetap untuk Rasulullah. Itulah kalau kita diperintahkan salat ya Allah, Allah tidak salat. Kalau kita diperintahkan puasa, Allah tidak puasa. Tetapi ketika diperintahkan bersolawat oleh Allah, Allah menyampaikan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwasanya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepadanya. Semakin bertambahlah keselamatan kita andaikan kita boleh bersolawat ke Rasulullah. Zikir tak akan sampai kepada Allah tanpa ada solawat. Salat tidak akan diterima Allah tanpa ada solawat. Berarti kunci dalam ibadah bersolawat awak ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi di dunia. Pernah hidup di permukaan bumi, berparu-paru titipan Allah, pernah diberikan umur oleh Allah,
Siapa yang merugi kecil Allah dalam surah Ali Imran? Kuntum khaira ummah. Kalian sebaik-baik umat. Itulah umat yang paling baik menurut Allah. Ukhrijat linnas, ketika engkau yang bermanfaat bagi manusia. Jadi umat yang baik itu bukan sekali sebulannya ke Makkah umrah, bukan itu. Tetapi ta'muruna bil ma'ruf, ketika engkau mampu mengajak kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah daripada kemungkaran. Itulah umat yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Kita lah pernah awak mengajak kawan. Ngaji lah kita lah pernah awak mengajak itu. Lai berarti kita lah mulai berdakwah dalam menjalani kehidupan kita di dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Indak dapat serempang padi batung diambil ke piraku. Indak dapat sakandak hati kandak Allah jua nan balaku. Allah sepakan dua pakan Allah sebulan kelamunya hujan mengguyur rana Minang. Hujan seratojo kilik seratojo patui mengiriangi. Bukit tak mampu menahannya. Malang tak dapat kita tolak, mujur tak dapat kita raih. Turunlah galodo malulu lantakkan kampung jonagari. Ramilah pasal orang baso manjua kain tua jo muda. Lahirnya galodo nala tibo, batinnya teguran ka kita nemada samo. Mungkin kita tak bersyukur selama ko. Lah banyak durhaku ke orang tua, lah banyak durhaku di dalam rumah tangga. Dalam babini dalam balakinya balaki selingkuh tu namanya. Lah bagoyang di kafe tu kebanggaannya lah bacampu jantan jo batino. Setiap galodo nanti bo meninggalkan musala je musajid. Di situ kita dapat membaca ayat kaunia ko namanya alam takombang jadi guru. Artinya setiap musibah yang didatangkan nyosisokan musalah je musajid. Bapa debitu disuruh kita untuk masuk ke dalamnya untuk dapat nyawa selamat di dunia sampai kepada negeri akhirat. Diseru kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Manola alim je ulama, aniniat je mama ataupun alim je ulama. Marilah kita tunjukkan anak kemenakan kita agikan paham agama. Tagakkalah mimbar nela patah, kumandangkan azan nela sunyi, ramikan surau je musaji. Disitulah bala kan tertulak di kampung je nagari awak masing-masing. Bermohon kita kepada Allah. Dosa nak kita dan kena musibah diagi ketabahan oleh Allah, dimudahkan dalam urusannya. Amin ya rabbal alamin. La yu'minuna ahadukum, tidaklah beriman kamu kata Nabi, hatta yuhibba li ahi, sebelum kamu mampu menyayang saudaramu, ma yuhibbu li nafsi, seperti menyayangi dirimu sendiri. Jodoa kita tolong anak dosa anak kita nak kena musibah ya. Kita tolong jodoa, kita mintakan kepada Allah supaya di kampung awak kita masing-masing tertolak balah bencana oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itulah permintaan kita kepada Allah. Awak dah dapat mantu je materi dia. Tak bisa awak berkirim bawe ke situ, tapi kita kirim melalui doa. Doa tu sampai kepada Allah. Kita sandarkan kena godang doa tadi kepada Allah. Kita sangkuitkan kena tinggi juga kepada Allah. Tak ada yang tak sampai kalaulah kita menyandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Adam zahir, Muhammad batin, Allah terjali. Apa di situ pemahaman situ? Adam zahir, Muhammad batin, Allah bertajalli. Adam zahir, mana yang Adam tu? Ko tubuh kasar ko le Adam nama ora? Siko ka le Adam nama limbaga Adam nama ora? Muhammad batin itu dah sebenarnya diri. Allah tajalli. Artinya Allah itu tajalli di setiap kita. Sifatnya yang ditajalikan kawak. Sifat ma'ani namanya. Sifat Allah itu banyak 20. Dibagi de ulama sifat jamal, sifat jalal, kohar, kemalan. Kemudian dibagi pula de ulama empat. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat maknawiyah. Di sifat itu di sifat salbiyah hanya satu, wujud. Apa arti wujud? Ado. Ado dengan sendirinya, tidak ado yang mengadokan. Kalau kita diadokan Allah, kalau tak diado nak Allah ledo kita kan. Tak kuasa buat waktu. Itu di sifat salbiyah. Di sifat nafsiyah ada 5.
qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyat. Di sifat ma'ani ada 7 akun yang disifatkan ke kita oleh Allah. Sama, kudrat, basar, kalam, hayat, iradat, ilmu. Lah kita yang punya itu. Tidak awak yang punya, cuma dititipkan oleh Allah. Di sifat maknawiyah ada 7. Sami'un, basirun, qadirun, muridun, hayun, alimun, mutakallimun. Itulah yang disifatkan ke awak, sifat yang 7 tadi. La ilaha illallah, la qadirun illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada yang memberi kudrat kecuali Allah. Dititipkan ke awak. Kita kan merasa awak yang punya kudrat tak? Tak, awak punya itu. La ilaha illallah, la alimun illallah. Tidak ada yang memberi ilmu kecuali Allah. Kita kok tak buat ilmu, wak. Tak ada cik jual ilmu kita. Cubalah soal astruk awak, tak ada ilmu wak cik itu. Cuma dititipkan Allah kawak. La ilaha illallah, la hayyun illallah. Tidak ada yang memberi hidup kecuali Allah. Diberikan kita hidup di dunia, tapi ada batasnya. Ada batas hidup tadi. Kita kok ada tu ketetapan Allah gini, tapi tak dia tahu kawak. Kok dia tahu kah kita jalan-jalan seorang awak tengah malam ni. Dirahasiakan di Allah, tapi bapa Allah, kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang berjiwa merasakan mati. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bahwasanya kami milik Allah, kepadanya lah kami akan kembali. Itu tak dapat tidak, itu suatu kepastian. Tunya Adam, Zahir, Muhammad, batin tu sebenarnya diri tadi. Itulah yang menghidupkan awak. Dan itulah kita bisa mencelik. Dan itulah kita bisa mendengar. Dan itulah kita bisa berjalan. Apabila itulah dijopui oleh malaikat maut, alat doya pengguna yang tu buat tadi. Tak ada yang dapat juga kita manfaatkan. Cibalah kita akan ciba itu saudara-saudara. Tak dapat tidak, kepasti wak menciba itu tu. Tak dapat tidak suatu kepastian. Cuma kadang kita lupa je mati tadi. Padahal itulah yang paling dokek kawak kematian tadi. Yang paling jauh masa yang telah berlalu. Tak dapat diulang tu. Yang paling dekat kematian kawak. Akunya kita tetap awak mengaji untuk apa tu? Untuk mengingat-ingat kematian. Atunya menjagokan tawasabil haq, berwasiat dengan kebenaran, tawasabis sabar, dan berwasiat dengan kesabaran. Itulah tugas kita selama menjalani kehidupan di dunia. Allah tajalli, ditajalli Allah tu sifatnya di setiap kita. Ibarat lampu nyo tajalli di namu gini lampu tu tak? Kalau tak tajalli di namu lain nyalo lampu tu. Tidak. Tiba di lampunya nyalo, tiba di kepe angin baputa, tiba di kulkas dingin, tiba di setrika angin. Ya itulah. Ketika tajalli rujo jasad, mata bisa mencelik, telinga bisa mendengar, lidah bisa berbicara. Apabila tak tajalli dalam kabel tadi jenamu, padam lampu sodonya, padam kepi angin, padam kulkas. Sebab itulah dia awak tadi. Lah dijawab besok dari malaikat maut sebenar diri tadi. Dah ada cik jual yang kamisa gitu. Yang paling mudah di dunia itu apa? Menghijau aja lah. Menghijau atau kan tak usah lah. Setelah ruh keluar di jasad, mamicang mata pun kita tak pandai besok. Apa doa itu lah? Dia pandai ibu-ibu doa ya pak-pak. Bismillahi wa ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu betul atau tadi? Memilolang awak saudara. Ditutup mata lagi saudara. Bismillahi wa ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan namanya, atasnya agama Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayo banyak nak kita kaji tak? Menutup mata orang mati tak pandai wak dia. Kayo perlu kaji tu. Kalau tak ngaji tu apa cara ke apa dianya tapi lolang tu sana kau pulang tu dah. Atunya perlu awak mengaji dalam menjalani kehidupan di dunia. Kone kita usahakan juga supaya dapat awak mengingat-ingat kematian tadi, supaya dapat kita beribadah di dunia. Lama latui gunung Merapi, abunya kamari tabang, basera ke kampung Jonagari.
La bombu yang ngok kan mati. Baru takona dia awak nak babuik sembayang besok. Lebih saya sembayang lah dah. Tak bisa, tak boleh jatah. Di dunia kinilah kita berusaha untuk mencapai ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridho kamatlubi. Engkaulah yang aku maksud, yang aku tuju wahai Allah. Ridhomulah yang aku cari. Carilah ridha Allah di dunia. Bila ku dapat ridha Allah dek kita. Ketika kita ridho menerima takdirnya Allah. Kau menerima takdir Allah kau payah dek awak kau. Piti je hilang 1,000 dak ne kok Allah tak tadi tak jadi hilang piti dia. Berarti itu masih tak bisa awak menerima takdir Allah. Kita cari lihat ayat yang kita baca tadi. Ayat pertama dimulai oleh Allah lebih dapat doa kau. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau beri petunjuk kepada kami. Berikanlah rahmat daripada sisimu. Innaka antal wahhab, bahwasanya engkau maha pemberi. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi. Rabbana wahai Tuhan kami, bahwasanya engkau mengumpulkan manusia pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Innallaha la yukhliful mi'ad, bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah menyalahi janji. Itu ayat yang kita kaji malam ini. Awak cari Rabb dulu. Rabbana wahai Tuhan kami. Rabb itu ada nyampe. Pertama yang menciptakan. Kan itu Rabb tak? Allah itu. Kedua yang mengatur. Ketiga yang menentukan. Dan keempat yang memberi rezeki. Pertama Rabb itu yang menciptakan kita. Dari tidak ado kita menjadi ado. Sudah itulah ado kemudian akan tiado. Dah ado dulu tak? Sudah tu ado. Sudah tu boleh? Tiado. Kok basobuk awak je kawan semua sekolah. Di mana kuliah kini? Itu pertama tanya tu. Alah sudah kuliah tu Allah rumah tangguh. Batamu je lah ilawa purang anak. Batamu je lah ilawa purang cucu. Batamu je lah. Lihat duit ni duit yang sama kita dulu lah. Itu jadi lah. Berarti hilang pulang balik awak ke Allah. Tujuan Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, kata Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Bapa cara ibadah tadi. Makan tu bisa nilai ibadah tu minum kopi tu baca bismillahirrahmanirrahim jadi ibadah tu. Dek kita nak mubazir itu kan gulai macam pan labasi gulai campang kita nak mubazir awak tak mubazir itu. Yang mubazir itu makan awak dari baca bismillah hanya dapat nilai dunia. Tapi kalau kita baca bismillah dapat nilai dunia, dapat nilai akhirat awak. Sudah kau juga boleh? Alhamdulillah. Kadang kau makan nak takon neng dewa bismillah. Baru alhamdulillah. Lah ponmu deh. Adik lawa pupu je itu. Itu kadang awak tu. Itu namanya ibadat tadi. Yang kedua yang mengatur, apa kita diatur? Dinul Islam, aturan yang selamat. Dah ada aturan yang selamat selain di aturan Allah tadi. Aturan aturan manusia aja tak kita tuhi tak selamat awak tu. Ambo kalau berjalan di rumah tadi tak berjalan nak sebelah kanannya. Aleka sampai ada di loban mati di pelantak tak. Itu aturan manusia itu berjalan di sebelah kiri. Kini aturan Allah kita langgar apa kah? Mati ya lun gitu dah lah. Tetapi di sesuatu di Allah pun ada sesuatu tadi. Tak dapat tonang lewat dalam hidup. Gua awak lagu pula. Ujan ai pon yang awak. Lamo pane sakit pon yang awak kapalo. Apa itu? Di sesuatu di dunia di Allah. Ubik satu-satunya bertawakal kepada Allah, menyerah total kepada Allah. Kemudian pertama yang menciptakan, kemudian yang mengatur, dan ketiga yang memberi rezeki. Rezeki kita kalau ditetapkan Allah sedonya. Allah melapangkan orang yang dia melapangkan rezeki orang yang dia kehendaki. Allah menyempitkan rezeki orang yang dia kehendaki. Sama usahanya tapi dapat beda. Sama sapi yang tu polaannya.
adanya dan muganya soki panjang lah do deh. Adanya jak imbang buah jak tenju deh. Kadang dia awak ubik nama pun ubik tu hanya alat yang akan memberi apa tadi? Allah. Dan kampe yang menentukan. Itunya Rabb tadi, itunya Allah. Ya Tuhan kami, itunya Rabb tadi. Janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau beri petunjuk. Condongnya apa tu? Maduk hati di ke situ kan itu lah. Kalau duyan kalau condong kan kalau di kepala awaknya kepala orangnya tu lah. Janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan. Apa nak sosek tu apa tu? Dak jalan yang dituwi, dak alur yang ditempuh. Kan itu sosek. Awak sampai ke Pukumbur dituwi jalan kemudiannya lah. Alai apa yang Pukumbur ni? Apa yang membuat hati sosek tadi? Aku lah kan yang harus tahu kita. Marasu alim awak, itulah sosek dia tu. Marasu berilmu kita, itulah sosek awak tu. Yang lunang oleh apa tangan ni. Kalau disuruh kita de ulama kok bertemu wak orang tua anggapnya lebih banyak ibadahnya pada wak. Nyolah lama duitnya. Bertemu wak jo nak ketik anggapnya lebih suci pada wak. Supaya apa? Supaya nak janado rasa sombong di hati wak tadi. Apa kecik Nabi? La dakhulul jannah, tidak akan masuk ke surga. Mithqalu habatin hardali min kibrin. Siapa yang ada rasa sombong sebesar zarah dalam hatinya, diharamkan masuk ke surga. Ada sombong gitu lah. Layak aja. Kalau ada dia waktu haram masuk surga. Sombong tu dibagi 3. Pertama sombong ke Allah. Apa dah sombong ni dimbo tak bunyi dia tak? Hayya 'alas shalah. Marilah kita solat. Ya patutlah letak pawinya labangan di masjid ya. Itu sombong ke Allah nama tu. Yang kedua sombong ke Nabi, tak dipelajari apun ditinggalkan Nabi. Dan ketiga sombong ke manusia, merasa lebihnya pada orang lain. Itu 3 tu sombong tadi. Kalau ada tu dia awak, tu tak dapat kita masuk surga. Kemudian merasa berilmu, itulah contoh hati kesesatan tu. Merasa awak ni hebat, sodak budang di balik bawan dia awak. Padahal di atas langit ada langit. Berilmu awak seketik, di atas awak tu ada masih ada ilmu yang tinggi pada awak. Kalau ilmu tinggi tu masih ada Allah yang punya ilmu tadi. Bapa caranya kita lah. Kudrat Allah, kudrat aku, kudrat Allah sendirinya. Kalam Allah, kalam aku, kalam Allah sendirinya. Hayat Allah, hayat aku, hayat Allah sendirinya. Ilmu Allah, ilmu aku, ilmu Allah sendirinya. Sama Allah, sama aku, sama Allah sendirinya. Basar Allah, basar aku, basar Allah sendirinya. Mencari awak berarti hanya Allah mentitipkan ke awak. Fana billah. Fanakan apa yang dia awak tadi. Tiadukan. Aja merasa awak juga. Bako billah, baru kita bisa kekal dengan Allah. Artinya tetap terhubung awak dengan Allah dimanapun kita berada, tetap terhubung dengan Allah. Kadang tak koji awak astagfirullah tak baca awak. Oh apa puluh iko tu awak kadang tak baca awak. Sebab apa sebabnya? Lisan kita tadi dah kita ajak untuk berzikir. Apa kecil sahabat ke Rasulullah? Apa amalan yang paling baik wahai Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, antu fariqad dunya, engkau mati meninggalkan dunia. Walisanun qalb, walisanun rabbun, lisanmu asik bizikrillah, dengan berzikir kepada Allah. Kalau lah asik berzikir awak tu, tunya ketibu sok dia awak tu. Ditalkinkan kita dak nak besok dak. Tu tibu rasa tu dia awak. Leta kone dia awak dulu ada lagu Ona Sutra terbayang-bayang lah. Diulang lagu tu diulang balik. Le balik ke masa itu balik dah. Lain tak? Besok balik ke masa muda tak? Jadi itulah besok ditalkinkan awak dia anak besok balik awak lihat zikir tadi. Tu dia dapat awak pulang selamat besok. Tu yang buat hati condong ke kesesatan. Janganlah kau condongkan hati kami kepada kesesatan. Rabbana, kan doa kau tak? Tugas kita pertama berdoa, perbanyak berdoa. Berusaha pertama. Yang kedua perbanyak berdoa. Yang ketiga tawakal. Seorang ke Allah lah.
dak boso je awak cik ramur. Duduk di musola siang malam tu mati tak makan itu. Dia berusaha pertama, kemudian doa yang ketiga tawakal, serahkan kepada Allah. Kalau dia awak empik tambah empik apa dia awak? Salapan. Kalau dia Allah, innallaha fa'alul lima yuridnya babuik sekondah yang ketujuh diknya itu. Janganlah kau condongkan hati kami. Hati itu banyak tu. Qulub hati nama tu. Afidah hati nama tu. Sudur hati nama tu. Bapa disebut qulub hati manusia tadi di Allah dalam Quran. Di Makkah tu ada daun kayu qulub nama. Ibu dan ibunya tetap goyang kayu qulub tadi. Jadi itulah hati manusia. Banyak pitinya goyangnya. Tak berpiti, semakin bergoyang tu. Jadi itu hati kita tadi. Apa itu? Semakin banyak pendapat tanawak, semakin banyak dan yang kan dikondak ni awak. Kalau seketik pendapat tanawak, seketik puluh yang dikondak ni awak. Jadi itulah hati kita tadi tetap bergoyang dalam kehidupan tadi. Kun yang kita tetapkan apa untuk menetapkannya? Allazina amanu wa tatma'inul qulubuhum. Orang-orang beriman itu tenang hatinya. Ala bizikrillah tatma'inul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah tenanglah hatimu. Baru tenang hati awak tadi apabila kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau beri petunjuk. Petunjuk itu apa itu? Lebih petunjuk. Pertama Al-Quran petunjuk itu tak? Kau alado dia awak. Bacalah dia awak. Di dunia itu ketika kita di alam arwah lah dia lagi awak petunjuk dari Allah dulu. Apa petunjuknya? Alastu birabbikum qalu bala syahidana. Itunya petunjuk tadi. Tiada adakah aku yang Tuhan kamu kata Allah. Dijawab dari ruh kita qalu bala syahidana. Sungguh benar nyata menyaksikan kami. Itu petunjuk pertama. Lah masuk awak kalau rahim tiba di dunia diazankan atau dikomakan di ibu di apa gitu. Itu petunjuk itu. Lah tiba kita di dunia Al-Quran. Boleh aja petunjuk tu artinya abah-abah. Abah-abah. Kalau tiba di tang tobi tak? Anda memasuki kota Madia Payakumbuh ya. Kau petunjuk itu? Berarti kita lah meninggalkan lari je luak. Alah tiba petunjuk dia wak. Di tubuh kita cari petunjuk lah nampak. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Yang pada diri kamu mengapa tidak kamu pandang? Bagian luar kita pandang lah nampak abah-abah itu petunjuk. Uban lah mulai bertabur, mata lah mulai kabur, gigi lah mulai gugur, jangik lah mulai kendur. Kau duduk ketujuh munjur, nanti makan ketujuh bubur. Sebentar lagi mana itu lah? Dimasukkan ke dalam kubur. Tapi awak tak ada amalan urewak pun tu. Tak ada amalan pulang. Leka dapat pulang selamat awak tu. Tunya petunjuk. Kinilah kita harus belajar Al-Quran, ilmui, pahami, amalkan. Kalau mampu kita dakwahkan Al-Quran. Itulah tugas kita di dunia. Setelah engkau beri petunjuk, berikanlah rahmat dari sisimu. Rahmat itu tuh sayang Allah itu. Kalau tak dapat sayang Allah di awak di dunia, tak dapat gitu sayang Allah di akhirat besok tu. Cari sayang Allah di dunia tadi. Bapa cara mencari sayang Allah tadi? Dengan mengabdikan diri dan berhambakan diri kepada Allah. Jangan nampak juga di awak salah orang lain. Apa nampak di awak salah nak lah? Kesalahan awak yang dicoli nak lah tak? Dek kita kesalahan siapa yang nampak? Le somannya tak kaya tak? Kalau lah salah orang, kadang kita lah menjadi malaikat rakib dan atib. Malaikat rakib atib ni apa kerja? Mencatat kebaikan orang dan amal baik, amal buruk orang tak? Kita kan lah banyak itu tak? Salah dah sima dia tercatat awak, dah sima tu kerja. Tu dia banyak awak. Apalah calik kesalahan awak. Lawa pun banyak dah kita salah tak apa buat. Etong-etong malah diri kana-kana lanyo badan. Delalamu pada dunia bara banyak kesalahan. Dosa lahir, dosa batin, dosa mata, jota lingo.
Mintakan ampun pada Allah, bertobatlah pada Tuhan, sabab Allah deba itu. Idui ko ba umpama orang balai, lawi dope kadiadang angin badai kiri kanan. Baumbak baga lombang pulo, kota tompang biduk tiri, biduk naninda bapandayung sampan poca masu itu. Kamala badan kabagantuang, bagantuang di tali, tali nyoka putui. Tali silaturahim putui yang terawak di waktu itu. Tak dapat tolong menolong. Bagantung di cahayo, cahayo nyoka padam. Bagantung di kalimah, kalimah nyokan hilang. Bagantunglah di tali, taka putui di cahayo, taka padam. Di kalimah takkan hilang. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Nah, tu wirikan tadi tak? Tak ada daya kami Allah, tak ada kekuatan kami kecuali dengan izin Allah yang maha agung. Tak ada daya tadi. Kau nak nampak tu di Allah tu. Subhanallah. Sudah tu? Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Kau di Allah. Kau nak cik kau dakwah. La haula wala quwata illa billah. Kalau bahasa Arab ada dua kekuatan ada. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. La cik tak? Nah, baru satu tu. Itu ya yang kan kita usahakan selama menjalani kehidupan kita di dunia. Dicari rahmat Allah di dunia, artinya sayang Allah. Dek Rasulullah lah dapat itu. Ketikanya Isra Mi'raj di dialognya aja Allah. Apa kecek Rasulullah? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Itu nih kita baca salat itu tak? Segala kehormatan, segala keberkahan milik Allah. Apa kecek Allah ke Rasulullah? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan untuk engkau wahai seluruh nabi. Dah dapat dia. Nabi dak mau selamat Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan atas kami untuk hamba yang soleh. Kalau soleh kita diminta selamat Rasulullah. Itulah yang kita usahakan. Kalau kita lah mencintai Rasulullah, kalau kita lah berusaha mendapatkan bersalawat ke Rasulullah, Allah dah dapat tidak akan memberikan rahmat kepada awak. Apa tinggal kita lah. Kalau ada tongkat salam awak tu apa dia awak lah. Nampak salawat tak? Akulah dulu seorang penyair di apa itu di Baghdad itu. Apanya terlalu bersair kepada Allah. Ari menyampaikan itu keluhan-keluhan dosanya tadi kepada Allah. Bapaknya Ilahi nastulil firdau. Wahai Tuhanku, aku tak mungkin masuk ke dalam surgamu. Bapa dia disampaikan itu. Begitunya menyesali seluruh kesalahannya tadi. Wala aqwa 'alan naril jahimi. Tetapi aku takut masuk dalam nerakamu. Zunubi bislu adadirrimali. Dosaku bagaikan butiran pasir di pantai. Itu dosa, banyak dosa awak tadi. Namun ampunanmu lebih besar daripada dosa yang kita pabuat dalam menjalani kehidupan di dunia. Laisa banyak apa dosa awak. Kalau kita bertobat kepada Allah, tak dapat tidak, pasti Allah akan memberi kita tobat. Kadang tobat tak sebenarnya. Lai tobat baca kalimat tobat di musaji sudah tibore kodai sobi salawang lera. Tu ni banyak gitu. Tobat sama lado mari ancak ulang-ulang tobat. Jam bonti waktu tobat setiap hari tadi. Tetap kita minta ampun kepada Allah. Innaka antal wahhab, bahwa sesungguhnya engkau wahhab, maha pemberi. Ya maha pemberi Allah. Lah pernah kita minta mata? Tidak diagi dia Allah. Lah pernah minta telinga? Tidak diagi Allah.
Seluruhnya dia diberikan di Allah ke kita. Tak pernah minta awak hujan ayam 6 bulan batang nak salat istiqomah lah dia gi hujan 3 bulan. Ada tak sayang Allah dak ada. Tetapi bagi dosa nak awak dapat dia golodo jadinya dek hujan yang turun tadi. Mudah-mudahan hujan yang turun ke awak tadi diberikan menjadi rahmat ya awak. Dapat kita memanfaatkan dapat awak bertanam selama menjalani kehidupan ini. Dia Allah bahwa sesungguhnya engkau maha pemberi. Tak dapat tidak Allah tadi. Pemberinya ke kita. Seluruhnya telah diberikan ke kita. Dan diminta dari Allah ke awak apa ya? Syukur. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabila syadid, kata Allah. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku akan aku tambah. Barang siapa yang mengingkari nikmatku, azabku sangatlah pedih. Nikmat ni mana yang kita tambah di Allah? Kalau telinga kita tambah 2 lagi di Allah lah muat deh. Dah muat deh lah, di mana kau ditonggok deh. Nikmat harta yang di luar diri kan ditambah di Allah kalau kita syukur. Kalau di awak di keluarkan zakat padi kan kurang nampak di awak tu, tapi Allah menambah itu. Yang kalau nikmat nado di awak tadi, keberkatannya ditambah di Allah. Mata tu mencolik kita lah nampak di awak kuasa Allah dia mencolik. Telinga tu kan kita dengarkan kepada ayat Allah. Mulut kan dikatakan kan bau untuk menyebut membaca ayat-ayatnya Allah. Ayat tu tak bagi dua tu. Pertama ayat kauniyah itu alam yang terbontang di hadapan awak tadi ayat namanya. Dan kedua ayat kauliyah itulah Al-Qur'anul Karim. Kauliyah artinya perkataan Allah yang diturunkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dirasa Allah Maha Pemberi kawa. Lah banyak kita diberi nikmat di Allah yang diminta hanya syukur. Kalau kita tak bersyukur, inna azabila syadid, azabku sangatlah pedih. Tak dapat ditandingi besok azab setelah sampai awak dalam kubur lah tu lah bayu azab awak tu. Tak dapat kita siksa kubur tu sampai di kiamat kalau awak tak beramal di dunia tadi. Sampai bila tu? Sampai datang kiamat. Tu syukur itu dibagi di ulama secara syariatnya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, tu anak TK pandai burung beo pandai menyebut itu tu. Allah bernilai tu. Alun. Kadang dek kita kalau le dapat 1 ton padi le alhamdulillah dek awak. Kalau ada 3 kilo ya lola le. Ha, tu lola tu tapu tu. Lebih dek awak tu. Secara tarekat kita bau nikmat yang dagi Allah tu ke jalan Allah. Kaki awak dilangkan ke musajid je musalla. Mata awak calian kepada ayat Allah. Secara hakikat kita rasakan nikmat dan diagi di Allah saketik itu banyak. Ia saketik kita diberi harta di Allah, tapi sehat lah bapak lama diagi. Ada kawan kita nilai banyak pitinya, tapi cuci darah sekali seminggu. Nah, habis yo piti jadinya. Awak yo dak diagi harta banyak, tapi sehat diagi ya. Sambal ado jintannya dira, lemak itu sudah awak sehat kita diagi. Yang paling tinggi itu nikmat sehat tadi. Kalau sehat awak dapat sekali ada dan makan di dunia tadi. Secara makrifat selalu merasakan di dalam pandangan Allah. Dimanapun kita berada, kita tetap diperhatikan dan dipandang oleh Allah. Dicoli awak di Allah, diperhatikan awak dalam kehidupan tadi. Kalaulah kita merasa dipandang Allah dalam kehidupan, tak bisa awak lebih buat salah di dunia. Kalau ada kamera CCTV di ruko awak nak, kasogan awak lalu itu deh. Beko kehilangan ambil ko awak tak dua beko. Kalau awak lama rasul dipandang Allah dalam hidup, takkan banyak kecik awak di dunia. Apa kecik Nabi? Man kasura kalamuhu kasura sabtuhu. Orang yang paling banyak berbicara itulah yang paling banyak dosanya. Nah, kalau mengecik itu banyak dosa. Jua dusta itu ibu sekalian dosa. Bapa dia ibu dia apa dia bakombang ada. Kalau berduto itu sekali, pasti ada duto 10 kali untuk menutup keduto dan salah sekali tadi. Atau de ibu sekalian dosa apa dusta tadi. Sekali-kali jangan kita babuik yang bentuk itu supaya kita dapat selamat di dunia, selamat sampai kepada akhirat. Ulang celai Rabbana, wahai Tuhan kami. Innaka jami'un nas. Bahwa sesungguhnya engkau mengumpulkan manusia. Untuk apa dikumpulkan? Dahululah dikumpulkan arwah di Allah di alam arwah dulu.
Al arwah junudum mujannada. Arwah tu berbaris-baris, lalu kumpul-kumpul dalam arwah dulu tu. La pindah awak kalau rahim kini dari dalam dunia. Besok dikumpulkan balik di yaumil mahsyar. Dikumpul kita sodor itu. Untuk sampai ke yaumil mahsyar tadi tinggal awak di dunia sesaat. Sudah tu alam kubur. Atil mahsyar dikumpulkan kita seluruh manusia tadi. Mulai dari Nabi Adam pertama diciptakan Allah sampai orang yang mencari hari kiamat dikumpulkan di padang mahsyar. Padang mahsyar arti padang penyesalan. Tempat menyesal dia awak tu yang banyak amalnya, banyak salnya lah. Banyak itu nak lah. Apalagi tak beramal di dunia, atau tak tanggung sesal situ. Atau di dalam riwayat disampaikan itu, orang dalam neraka tadi rata-ratanya menangis. Menanginya menyesali kesalahannya. Habis saya mata tadi keluar darah dari matanya. Kalau ada pirau mampu berlayar dari mata yang keluar tadi itu penyesalan awak sosa dahulu pendapatan, sosa kemudian tak baguno. Lebih ancaklah kini kita sesali kesalahan awak supaya dapat kita bertobat selama di dunia. Adat di bodi caniago, cupak di kota orang paliang, dunia bi kiamat tibo, labu lurui jalan basimpang. Ibadah di dunia kok tak ada alamat badan kata buang. Nak dua kata seriang, bacawik selilik pinggang bakain sebugi lamo, badeta pitaloi jauh. Tahu diadat dengan undang, jali di jalan kasarugo. Itulah pangulu di Minangkabau. Ia juga bak kata beda, lamak manisan tantang guli elok gamak kacaknya sadang. Bak buaran nun gumarau lasat cinto jikot dimakan. Lape hawi jikot diminum. Batunggu pengabungan babatang pemapatan. Tiuk kulit ada bisi, tiuk lafat ada maknanya tibu di ruang lembah kotak. Tapancang bayang kalangi harus semerak dan tak tabu. Jikot diunui alirannya bagunya lalu kamu haru. Kumpang telolah sisi kesalah tolong tunjuki. Ka Allah ambo minta tobat, maaf diminta kabasamu. Jadi kalau ada yang tersinggung nak kaji malam gini tak, ambo minta maaf ke kita yang hadir. Apa sebabnya kaji tadi? Untuk kita, untuk awak pengajian tadi. Tak dapat kita bau ongkuh ke badan awak tadi. Bahwasanya sesungguhnya engkau mengumpulkan manusia la raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Atau tak boleh kita ragukan datang kiamat tadi. Pasti kata bola. Tak dapat tidak. Tanda-tanda kecil Rasulullah kiamat itu disampaikan oleh Nabi, yatakarrabu zaman, perhitungan zaman semakin dokek. Petang kita bulan Ramadan seorang. Tak lama tiba Rajab tu sudah tak boleh. Saban sudah Saban tak boleh. Ramadan sebonter tak soalnya tak. Lebih tu gini. Yang kedua, wayan kunsung ilmu semakin mengirap. Tak banyak orang ingin ke ilmu. Tapi konser orang tu nem butuh kok badukung gini. Nelumpur badukung ni. Kok dinginnya bajaket deh. Kok kolam mesenter tu. Untuk mencari kebenaran Allah, itulah jarang ini, tak banyak. Yang ketiga, wayat suruh harat. Ditanya dek sahabat ke Rasulullah, wamal harat ya Rasulullah? Apa yang harat Rasulullah? Terjadi pembunuhan di mana-mana. Lah terjadi tu gini, lah nampak terjadi. Adonan anak membunuh bapak, adonan bapak membunuh anak, lah terjadi. Apa sebabnya? Lah tanduk sanang dengan Rasulullah lah sabui akhir zaman alam 14 abad kita tinggal Nabi apa tu tak lama dunia kau ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj nampaknya orang gaib balik orang gaib babodak toba apa itu wahai malaikat Jibril aja itulah dunia itu Rasulullah sabun tu orang gaib babodak dia gini bodak nak belakang tu lah seperti itulah dunia tadi tidak lama dunia tadi terjadi fitnah di mana-mana itulah nampak terjadi gini. Jadi apa tugas awalnya? Bersiap kita untuk menanti itu dengan perbekalan amal yang bernilai ibadah. Itulah perbekalan yang dapat kita bawa. Kalau harta dapat bosok, kecuali dulu kita kirimkan. Yang engkau makan akan membusuk menjadi kotoran. Yang engkau pakai menjadi rongsokan atau menjadi rombengan. Yang engkau tinggalkan menjadi warisan atau menjadi pertengkaran. Bagat dua nak meninggal awak deh. Atau kalau ada kita harta bagin ketika duit apa? Bagin dulu tapi awak je dulu memakai lah mati asal dan biar anak. Yang engkau keluarkan di jalan Allah, itulah dan dapat bisu awak terima setelah sampai dalam kubur.
Tu dek berdoa manusia dalam surah Al-Munafikun, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqah, jikalau engkau dekatkan ajalku sedikit pun wahai Allah, aku ingin bersodakoh. Sodakoh tu bukan materi je, piti je. Kecik Nabi, senyummu itu adalah sodakoh. Sonang hati orang nak golak awak, tapi golak cuma tidak disedekah tu. Sakit hati orang tak? Sonang hati orang nak golak awak tadi menjadi sodakoh. Kan tak payah sodakoh itu. Mudah. Lebih-lebih ilmu kita ajarkan, itu yang paling tertinggi dapat menyelamatkan kita di dunia sampai kepada akhirat. Liyaumil la raiba fi, tidak ada keraguan padanya, tak patut kamu meragukan, pastinya terjadi. Rukun iman apa banyaknya? Iman ke Allah, iman ke malaikat, iman ke nabi, iman kepada kitab, iman ke hari kemudian, itu hari akhirat itu, iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Itu wajib apa iman tu di hati letak tu, jangan sampai beranjak iman awak tadi. Innallaha la yukhliful mi'ad, bahwasanya engkau tidak pernah menyalahi janji. Pernah Allah menyalahi janji. Kalau ciri-ciri orang munafik apa? Bajanji mungkin, bakato duto. Kita lah lopiak di situ. Kalau ambo luleh. Bajanji mungkin janji ke manusia lah, tak mungkin tak. Janji ke Allah, apa nyawa ke Allah dulu? Alastu birabbikum ya Allah. Qalu bala sayyidina, jawab, tiada adakah aku yang Tuhan kamu? Dijawab dari kita, qalu bala sayyidina, sungguh benar nyata menyaksikan. Ditanya Allah dulu, dilahirkan engkau dunia dulu lekan beribadah ke dan suak lainnya nawak. Lekat ta'an ang suak lain. Ekonya janji wak ke Allah kau. Mungkin lah ditanya tak? Tiba di dunia kadang mungkin dia buat janji. Nak jangan lupa dengan janji, nak jangan lalai dengan sumpah, maka carilah dalam zikir. Al-Quran kau termasuk zikir kau. Zikir yang paling tertinggi membaca Al-Quran. Fa'lam anahu la ilaha illallah itu kan surah Muhammad itu tak? Ayat 9 boleh. Quran itu. Apa kecil Allah dalam surah itu? Wa man a'rada an zikri, siapa yang berpaling dari mengingatku, atau dari Al-Quran, atau dari berzikir kepada Allah, ma'isyatan donkah, akan mengalami tempat hidup yang sempit. Sompi dado tadi. Wa nasuruhu yaumal kiamati akma, pada hari kiamat kami membangkitnya hal keadaan buta. Buta awak di hari kiamat soalnya kan nampak sirat kita. Sirat dia alui sama je mata padang, tajam sama je mata padang, alui sama jabuk di bala tujuh. Bertanya manusia ke Allah, qala rabbi hasartani akma, mengapa engkau bangkit kami buta ya Allah? Padahal faqad kuntu basira, padahal kami dahulu di dunia dapat melihat. Apa sebabnya? Tak pernah nyocalikan matunya tadi kepada ayat-ayat Allah, tak pernah membaca Al-Quran selama hidup di dunia, maka dibangkitnya besok hal keadaan buta di Allah. Nak jangan buta kita besok di akhirat, perbanyaklah kita membaca Al-Quran. Kita kalau baca Yasin ni kami tak? Kami sebab baca Yasin, apa kata Nabi? Kullu syai'in qalbun Al-Quran Yasin. Tiap-tiap sesuatu itu ada hatinya, hati Al-Quran adalah Yasin. Kalau kita lagi membaca Al-Quran setiap malam ataupun sekali seminggu baca Quran, Quran itu besok akan memberi kita syafaat, akan memberi awak pertolongan setelah kita berpindah alam besok. Di alam yang kini kita belum dapat awak pula tak, tapi lah pindah alam besok barulah kita menyesal awak itu. Innallaha la yukhliful mi'ad, bahwasanya engkau tidak pernah menyalahi janji. Tak pernah Allah menjanjikan janji. Dia awak masih mungkin janji awak tadi. Bakato awak masih duto. Lah do kita menduto. Kayu tu. Kau idakna berduto awak dalam kehidupan tak? Di dalam salat awak duto tu. Apa? Allahu Akbar. Apa artinya? Allah Maha Besar. Ada awak godang dan lain pada Allah. Masih duto itu tak? Lidah mengucapkan Allah Maha Besar,
hati membesarkan selain daripada Allah masih dutua ayo sulit lebih dari itu kita tak kira. Cuma Allah lah menjanjikan ke kita kalau kita lah berusaha kemudian kita lah berdoa lah bertawakal awak menyerah kepada Allah apa kecil Allah di dalam pitatah disampaikan pancang di medan lah tatoga alamat lah tampak dari jauh lah nampak awak kebenaran Quran tadi pihak lu sampai ke situ lah turui lah labu neta bantang turui lah alur dengan patui usah menyimpang kiri kanan kok lai sungguh kita berjalan lambo lambe ka sampai jua kata Allah Ta'ala wallazina jahadu fina lanah dianahum subulana orang-orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami akan kami mudahkan kepada petunjuk kami. Tak dapat rasul di awak dalam salat tak? Mudah-mudahan besok ketika angin batip, ketika ombak basabung, buruang ketobang sangka ketinggal, tak ada kemampuan awak datang ke Allah. Tak ada kemampuan jarum datang ke besi berani yang mengisap jarum tadi. Tak ada kemampuan kita datang ke Allah. Allah yang akan datang ke awak. Sehingga orang yang tetap beramal di dunia, mati dalam pangkuan ilahi dapatnya husnul khatimah pulang. Apa kecil Allah dalam hadis qudsi? Apabila hamba aku datang kepadaku sejengkal, aku datang kepadanya sehesta. Apabila dia datang kepadaku sehesta, aku datang kepadanya sedepa. Apabila dia berjalan kepadaku, maka aku berlari kepadanya. Iza ahbabtu kecil Allah, apabila aku cinta kepada hambaku, fa iza qataltuhu wa ana dia tahu, maka aku bunuh ia, akulah sebagai gantinya. Bunuh di situ bukan bunuh jasad itu. Kalau bunuh jasadnya dia nak yatim nak dia tak. Artinya keakuan diri awak tadi mati. Tu ada orang yang masih lidah orang nama tak. Apa yang disabui terjadi sudah itu. Ada dulu tu kau tak dapat petunjuk, tak akan semayang sampai mati dia je. Orang alim dulu tu, dia tak cibur semayang sampai mati dia. Apa itu? Masih lidahnya tadi. Memandangnya dengan pandangan aku, berkata dia dengan perkataanku, aku yang kita usulkan di dunia. Dan masih ada je keakuan diri awak tadi, mutu qabla anta mutu, matilah sebelum engkau mati. Mati apa awak tu? Matikan keakuan diri awak tadi. Jangan merasa awak jua yang berilmu, jangan merasa awak jua yang hebat, jangan merasa awak jua yang mempunyai kudrat. Untuk apa kudrat itu dititipkan Allah ke kita? Hanya untuk menjalankan amanah daripada Allah selama kita menjalani kehidupan di dunia. Besok seluruh yang diawak tadi akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Summa latus alunna yauma izin anin naim. Kemudian seluruh nikmat yang dititipkan kepadamu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Akan diminta seluruh mata pokali macam yang tidak baik saya tadi. Telinga pokali mendengar yang tidak baik. Lidah pokali berkata tidak baik. Kaki berapa kali dilangkahkan kepada yang tidak baik. Itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Supaya besok pertanggungjawaban itu dapat kita tanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo kita pergunakan, manfaatkan sebaik-baiknya nikmat yang telah diberikan Allah kepada setiap kita. Sebab awak tak lama di dunia kau. Tak dapat tidak suatu saat katibu kematian itu setiap awak. Tak dapat tidak di manapun kita berada, sedang mengapapun awak, apabila lah tiba ketetapan Allah, tak dapat minta encik sedetik pun. Ainama takunu kata Allah, dimanapun kalian berada, yudrikumul maut, kematian itu akan datang menangkapmu. Walau kuntum fi burujim musayyadah, sekalipun kamu berada di dalam peti besi yang sangat kuat, kematian akan datang menangkapmu kata Allah. Apa nama mati itu tu? Yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un. Yuhyi yang menghidupkan, wa yumit dan mematikan, wa ilaihi turja'un, kepadanya lah kamu dikembalikan. Dipertemukan rujuk jasad yang hidup, mati dipisahkan rujuk jasad. Setiap ada pertemuan ada perpisahan tak? Tapi dah tu bertemunya di alam rahim, berpisahnya di alam dunia. Kau disampaikan nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah. Apa kata malaikat Jibril ke Rasulullah?
Ish masyita fa innaka mayyitun. Hiduplah sesuka hatimu di dunia. Mau merampok silakan, tak solat silakan, nak apa juga silakan. Tetapi suatu saat kamu pasti menjadi mayit. Mayit apa tu? Mati. Tetapi tak. Lebih bisa kita pertahankan yang dia awak tadi. Tak ada yang jasad itu kalah je dek masuk. Setiku umur 8 boleh dulu kuat awak. Kalau lah 81, kuat je lah dia. Tata balik engkau tu tak. 8 boleh sama lainnya, balik sama lainnya 81. Abi tenaga. Wa mal man sitta fa innaka majziyum bi. Ma farriqah. Beramallah kamu, setiap amal itu kan diberi balasan Allah. Wa ahbib man sitta fa innaka mufarriqah. Majziyum bi. Cintailah apa saja yang patut kamu cintai, tetapi kamu pasti berpisah dengannya. Siapapun awak cintai, cinta awak ke harta boleh, cinta ke rumah, cinta awak ke anak, ke isteri, ke suami boleh, tetapi suatu saat kamu berpisah dengannya. Kalau dah awak meninggalkan keluarga, keluarga meninggalkan awak. Tak dapat tidak itu suatu kepastian. Apalah ditinggalkan kita dari keluarga tadi, sampai mati pun tak lupa dia awak oranglah berpulang tadi. Kayak itu ada. Itu ujian dari Allah. Apa kata Allah? Wala taqulu liman yaqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tasurun. Wala nabluwanakum bi syai'in minal khaufi wal ju'. Sedikit kami menguji kamu dengan kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar, yaitunya orang-orang apabila ditimpa oleh mereka musibah berkata ia bahwasanya kami milik Allah, kepadanya lah kami akan kembali. Kekurangan harta itu ujian itu, kelaparan ujian itu, kekurangan jiwa kematian ujian itu, ujian sedonya. Sebab dunia al-makanun musibah, dunia tempat ujian. Dado kita tidak diuji. Layan lo jawab di rumah tangguh, tetangga gak pakai dua seketik. Ujian tu. Layan lo tetangga, awak banyak anak dah kurang akur. Ujian sadonya. Dijadikan ujian itu supaya untuk apa? Untuk menambah kesabaran kita kepada Allah. Sabar awak dalam menjalani kehidupan di dunia. Kalau sampai kita kepada tingkat sabar, wasta'inu bisabri wassalah innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Kata Allah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat, bahwasanya salat itu sungguh berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Yaitunya orang-orang dalam salatnya mereka menemui Tuhannya dan mereka seolah-olah kembali kepada Tuhan mereka. Itu togak kita salat tak? Kembalikan seluruh nanado tadi kepada Allah. Jangan merasa awak jualan punya, tetapi melainkan hanyalah titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengajian kita malam ini ya. Sajam kita ngaji itulah sedialog tu. Tutup nanda majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.